Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa nabiyina wa Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibnu Fazarayu selaku Kepala Sekolah SD Negeri 72 yang saya hormati, kepada Ibu dan Bapak Guru SD Negeri 72 yang saya hormati. Pertama-tama banyak kita panjatkan puji syukur dan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita. Sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di aula SD Negeri 72 ini dengan sehat selamat tanpa kurang satu apapun. Untuk itu mari kita syukuri atas segala nikmat ini dengan mengucap tahmid alhamdulillahirobbilalamin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Bapak dan Ibu, mohon maaf sedikit mengganggu waktu istirahat jenengan ya, setelah seharian tadi mengajar putra putri kita. Pada siang hari ini saya minta bantuan Bapak Ibu Guru untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau pembebasan program CGP angkatan 9, yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk kegiatan pada siang hari ini nanti durasinya kurang lebih 1 jam. Bila mana nanti sudah kami anggap cukup, maka kita akhiri kegiatan pada siang hari ini. Demikian Bapak Ibu, untuk kesepakatan kelasnya pada siang hari ini, yang pertama nanti kita buka dengan bacaan basmalah, yang kedua nanti paparan dari saya, yang ketiga bila mana ada keperluan Bapak Ibu silakan nanti bisa menyesuaikan, mau ke belakang atau ada perlu yang lain silakan bisa menyesuaikan. Setuju di Bapak Ibu ya? Nah, seperti tadi budaya positif pertama, kita persilakan kita buat kesepakatan dulu. Kalau kita bicara tentang budaya positif, kita bisa melihat pada uraian di atas ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan tanggung jawab. Baik, dari beberapa kalimat ini, dari satu kalimat ini kalau kita lihat frasenya ya, yaitu berupa nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang muara dan ujungnya itu semua berpihak pada peserta didik. Seperti pada waktu PI kemarin, bahwa setiap tindakan yang kita lakukan di sekolah itu semuanya berpihak pada murid. Kemudian tujuannya adalah agar supaya mereka itu bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis sesuai dengan visi sekolah kita ya. Kemudian penuh penghormatan dan penuh dengan tanggung jawab. Nah, dari pengertian budaya positif ini, dari kegiatan kita yang sering lakukan pembiasaan-pembiasaan itu seperti Asmaul Husna, kemudian sholat berjamaah, kemudian berbaris, upacara bendera, kesemuanya itu adalah untuk memunculkan, menumbuhkan jiwa tanggung jawab, jiwa penghormatan, sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan kodrat alaminya. Jadi anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa mengharuskan misalnya si A harus menjadi dokter atau menjadi guru, tidak bisa. Kita hanya bisa menebarkan garis-garis tipis itu. Maka dari budaya positif itu nantinya akan mengarah kepada penebalan garis-garis yang ada pada diri masing-masing siswa. Kalau misalnya dari Bu Nuni biasa mengajar tentang seni rupa, ada harapan besar dari Bu Nuni bahwa kalau bisa ya semua anak itu menguasai gradasi.
Tapi nyatanya ada salah satu murid ternyata bertawan Anda bisa, gitu. Itu tidak bisa ditebakkan karena dia sudah punya kodrat alam. Yang kedua kodrat zaman. Kodrat zaman itu perkembangan zaman terus dengan nggak bisa mau pakai kabel terus tidak bisa. Kita berubah kemarin dari Bapak Ibu sudah upgrade kita ke board whiteboard, kemudian kita upgrade lagi pakai TIK. Nah, tidak bisa kita seperti zaman dulu kita waktu kecil ya, ada kabel terbang atau kabel terbang, sekarang sudah tidak ada lagi karena itu masuk dalam kode zaman. Nah, yang tadi saya sampaikan itu berkaitan erat dengan perubahan paradigma atau cara pandang. Untuk membangun budaya yang positif, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencinta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Ini kalau kita bisa simpulkan, perubahan paradigma ini mengarah kepada kegiatan P5 dari 6 dimensi itu. Ada berpikir kritis, kemudian mandiri, bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, perubahan paradigma pada pendidikan masa kini itu lanjutnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid-muridnya. Nah, nanti pada diskusi ini akan kita sampaikan beberapa posisi kontrol seorang guru terhadap murid di kelasnya. Sebagai contoh ini, silakan coba Bapak Ibu bisa mencermati posisi kontrol seorang guru. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba-coba. Boleh dipraktikkan hubungan dari Bu Nuki, Bu Ida dengan Bu Yani. Coba-coba. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Padahal boleh juga ya, seperti ini. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda sebagai posisi B adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan itu. Teman Anda akan mencoba membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba lakukan kegiatan coba dan buka ini di atas dengan bergantian. Sesudah itu, maka bisa kita diskusikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira jangan buka atau bukan? Tergantung. Kalau itu tadi menyangkut dengan kehidupan Anda, tentunya tidak akan dibuka. Mengapa Anda tidak membukanya? Karena sangat berharga. Kemudian yang B, apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan Anda? Gimana? Tidak. Mengapa? Karena tidak tahu seberapa penting untuk orang lain. Jadi belum tentu dia mau menutup kepala tangan Anda. Sebenarnya dari kegiatan membuka dan menutup ini siapa yang punya kontrol? Kita sendiri atau orang lain? Kita sendiri. Alasan kenapa belum ini? Kalau kita kaitkan dengan siswa kita dengan disiplin positif, siapa yang punya kontrol? Sebaiknya kita sebagai guru mengontrol murid atau murid mengontrol dirinya sendiri. Satu atau dua? Kita mengontrol murid atau murid mengontrol dirinya sendiri? Iya. Jawabannya tepat adalah nanti kita simak. Yang tepat nanti adalah anak dapat menemukan kontrol terhadap dirinya sendiri. Karena ada tugas saya dan tugas kamu. Nanti saya jelaskan. Menurut Kajian Jiwantara, tujuan pendidikan itu ya itu tadi menuntut segala kodrat yang ada pada anak
mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini kalau bisa kita simpulkan, kita sebagai guru hanya mengenalkan, hanya memberitahu norma-norma nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga anak itu nantinya membawa bekal ketika mereka terjun di masyarakat. Oh, ternyata kalau misalnya makan pakai tangan kanan, kalau ada orang tua glongun, nah seperti itu. Tugas kita adalah menuntut. Dan yang terjadi sekarang ini, kira-kira kita menuntut atau menuntut? Lebih banyak menuntutnya atau menuntutnya? Menuntut. Maka dari itu kita disadarkan kembali, tugas kita hanya menuntut. Kita tidak bisa Pak juga ngajarin muridnya sih baru-baru paling orang iso. Iya Pak, raiso gajul ngumpul raiso, karena dia kodratnya buatan baru-baru. Kodratnya ternyata menjadi pilot misalnya. Nah seperti itu. Ya, kita hanya menuntut saja, menumbuh kembangkan kekuatan yang ada pada diri anak. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Bisa jadi pada saat tadi misalnya Bu Ida megang dengan kenceng, kemudian Bu Yani merayu dan berhasil, kemudian Bu Ida membuka, ternyata tidak sebegitu berharga yang dibuka tadi. Berarti kontrolnya yang punya adalah diri sendiri, meskipun ada pengaruh dari orang lain. Nah, tugas guru beberapa persen ada di sana, agar supaya kontrol diri anak itu bisa memunculkan agar mereka itu bisa memiliki kemandirian. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, yaitu satu, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari beberapa teori kontrol ini, kesemuanya adalah kontrol yang berasal dari luar dan sifatnya adalah pemaksaan. Kalau kita menyuruh anak berupacara, mengikuti upacara, itu masih ada sifat pemaksaan, belum ada sifat kemandirian muncul dari diri mereka masing-masing. Karena untuk memulai sebuah kebiasaan itu harus diawali dengan paksaan. Ada perubahan paradigma stimulus respon menurut teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol itu? Jika stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandang sama dengan kita, dari kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulus respon yang kita berikan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, maka dari kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Dari kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang atau win-win. Itu beberapa teori kontrol. Kemudian apa makna disiplin menurut Bapak Ibu Guru? Kira-kira apa ya? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ini menurut Socrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Jadi untuk pengertian disiplin ini dari konotasinya maupun makna yang ada di budaya kita itu sudah sangat bergeser jauh. Disiplin di sini hanya untuk membuat ketidaknyamanan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri
dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang maju pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Berarti di sini ada apa? Di sini kemauan dari diri sendiri tanpa adanya perintah orang lain. Kebosokan sih kesadaran diri seperti itu. Ada pun maksud-maksud dari nilai-nilai yang kita hargai itu adalah berupa nilai-nilai kebajikan yang universal, yang umum. Kalau kita belajar tentang disiplin positif atau budaya positif, itu yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dari beragam sifat-sifat yang ada di manusia itu semuanya kalau kita simpulkan itu masuk dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kalau kita nyanyikan seperti pagi seperti itu ya, agak siang nanti malah keliru nadanya nanti. Belum apa ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ternyata dari 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila merupakan sifat-sifat positif yang ada di diri manusia, yaitu merupakan nilai-nilai kebajikan yang berlaku umum. Nah, terkait dengan motivasi atau kontrol guru, maka kita bisa mengenal terlebih dahulu sebelum masuk pada kontrol nanti. Ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Misalnya, Bu Yani hari ini ledakan untuk lele misalnya, untuk bois, punya motivasi. Entah itu dari luar atau dari dirinya sendiri. Atau misalnya Buddha pagi hari ini sudah ceria, wah ternyata ada sesuatu Pak Yuan. Oh ya, entah ada sesuatu kan, entah dari dalam diri atau luar. Sama dengan murid-murid kita, belajar, niat belajar dari rumah sampai sekolah mempunyai motivasi yang beragam. Ada yang mau mencari ilmu, ada yang mencari uang saku, gitu. Ada yang takut kalau masuk dimarahi orang tuanya, atau takut ketinggalan materi dan sebagainya. Nah, itu dipengaruhi beberapa faktor. Satu, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apabila yang akan terjadi, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Bu Yani, misalnya, nopo gitu, takut nggak berangkat, nanti diharo kocok-kocok misalnya, takut. Masih dari diri luar, atau takut dengan sakit tanggane misalnya. Itu beberapa contoh motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini misalnya buat ini biasa mau gosip dewi, gitu. Beda Pak Wala misalnya, gitu. Ini juga masih dari eksternal. Buida juga lebih terkasih oleh badan buah jaminan Pak Yuan misalnya. Opa mereka kebetul calon nih misalnya, gitu akhirnya. Nah, itu masih dari eksternal menurut dari dirinya. Nah, yang terakhir nih, tujuan dari disiplin positif ini ya motivasi internal tadi ya saya sampaikan. Motivasi yang muncul dari diri anak, dari diri pribadi seseorang, yaitu apa? Untuk menghargai dirinya sendiri,
Bu Yani rawuh kasih menghargai waktunya, Bu Ida dan menghargai pribadinya, Gusti Allah kayak kesempurnaan. Bu Yani rawuh kasih nyontoni putune misalnya, dia berangkat dari diri sendiri gitu. Dari tiga ini kira-kira motivasi mana yang paling beken atau paling jos kalau kita terapkan di diri anak? Eksternal, internal gitu. Kalau kita ngaji loh, inamal amalu biniyat, segala amal itu tergantung niatnya. Nah, berarti kembali ke dalam hati diri pribadi masing-masing atau kepada pribadi anak. Nah ini penting banget nih. Dihukum oleh penghargaan. Kita sering Bapak Ibu memberikan pujian, penghargaan, hadiah kepada anak didik kita. Akan tetapi menurut Alif Wan, ya seorang apa itu ahli berpendapat seperti ini. Penghargaan yang kita berikan kepada murid atau siswa itu ternyata merupakan sebuah hukuman. Bisa jadi apa? Hukuman itu satu, pengaruhnya bisa jangka pendek, jangka panjang. Contoh, penghargaan efektif jika kita inginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu pendek. Muridnya rawuh kasih jadi bintang atau sedek, besoknya sama bintang lagi, seminggu kita kasih bintang, seminggu berikutnya tidak bisa kita kasih bintang. Kira-kira nanti akan tertib atau tidak kira-kira? Jangka pendeknya bisa jadi tidak tertib. Jangka panjangnya apa yang kita inginkan itu tidak akan tercapai. Karena apa yang kita berikan di awal penghargaan itu hanya untuk menguatkan dia. Oh, saya tuh di situ dikasih bintang, nggak dikasih bintang, ya wis, nggak disiplin. Itu. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi menjadi gap, ada jaraknya. Rumongso pinter kalau rumongso raiso, akhirnya menjadi jarak. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Maksudnya apa? Jadi pas A itu pas tugas itu bisa, terus kita kasih reward. Ternyata pada tugas-tugas lain dia itu tidak bisa. Akhirnya terjadi gesekan lagi. Kemudian penghargaan juga dapat menurunkan kualitas, dapat mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan yang menghukum serta motivasi dari dalam diri. Dari beberapa ribet, maka kita bisa menimbang lagi kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, baik itu di rumah maupun di sekolah, meskipun kita sifatnya menstimulus, merangsang agar anak itu melakukan sesuatu misalnya, dan kita kasih ribet hal-hal kecil tentu biasanya untuk minggu saya pun juga sama. Satu tuh bagi bakso atau misalnya jajan main kemana. Hal-hal kecil itu ternyata kalau kita sering melakukan justru itu memberikan efek yang tidak baik. Nah, dari beberapa motivasi terkait perilaku manusia itu didasari oleh 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu cinta kasih atau diterima, kebutuhan dikasihi, disayangi. Murid juga sama, mereka itu punya perasaan ingin disayangi kita setiap saat, ingin diterima. Kadang kita lakukan ada yang caper seperti itu. Kemudian ada pula kebutuhan penguasaan. Ada anak yang sifatnya ingin berkuasa, pengen ngatur-ngatur. Kemudian kebutuhan kebebasan. Pak, jam kos mawon, Bu, jam kos mawon, ada kebebasan. Kemudian kesenangan. Pak, sekarang ini kita belajarnya di luar, yuk nyanyi-nyanyi atau Bu, seperti itu. Ada
ada kebutuhan dasar cinta kasih, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, coba Bapak Ibu mohon disimak soal di atas, di depan. Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu dan gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda, coba dijawab ya. Tadi ada kebutuhan dasar apa saja? Kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. 4 ya. Kira-kira yang pertama ini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, karena kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kebutuhan apa? Kesenangan, kebebasan. Itu yang bisa jawab Bu Yani, karena baru saja mengalami. Bu Yani ya? Bukan Bu Yani. Sekali lagi Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Cinta kasih atau disayang, mendapat kasih sayang, penguasaan, menguasai, berkuasa, kebebasan atau kesenangan. Nah, ini kasusnya Ibu. Ketika cetok ya. Yang pertama Bu, ini kasusnya nih. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Itu kebutuhan apa? Kesenangan, kebebasan, penguasaan. Kebebasan. Kesenangan. Kesenangan. Ayo 2. Kebebasan. Kesenangan. Kepala sekolah bilang. Tepuk tangan buat olahraga. Iya, harusnya apa? Gak ada seru. Gak ada serunya, harus sering. Yang kedua, mana Ibu Yani? Ya, ini rumah dia itu. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jaket rambut baru. Apa bunyi ya? Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku udah pakai jaket rambut baru. Kasih sayang, perhatian, kebebasan, penguasaan. Apa Bu? Kasih sayang. Oke. Buat aja. Kasih sayang. Iya, itu tangan dia nih. Itu tangan bermalah nih. Amin. Lagi, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Penguasaan, kebebasan, kasih sayang. Yuk. Lihat kata kuncinya. Ada aturan di situ. Aku bosan masa belajarnya gitu aja. Kebebasan. Gitu. Bebas, ngomong kayak guru terus. Gitu. Terakhir, aku sebel gambarku dan rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa? Penguasaan. Dia ingin dibuat menguasai. Pengennya ibu guru lagi bola itu gitu lah. Ini ditonjolkan. Ya itu tadi salah satu contoh kasus. Nanti ada contoh kasus yang lain.
Yo, masih satu lagi. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ya senang sekali ketika ia mulai mengajarkan cara nyetir mobil. Setiap hari pekan ini, ia berlatih nyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai ia bisa menyetir mobil dengan baik. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa nyetir mobil? Kira-kira yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Penguasaan, kesenangan, Kesenangan. penguasaan. Wah, salah. Yang kedua, ini sakit jadi happy yo. Ini harus senang bisa pergi. Oh iya. Yo. Ke kasih sayang. Sama teman-teman aku. Ya. Saya terima ya teman-teman. Ini kebebasan, kemudian yang ini kesenangan. Nah, seperti ini pun saya lebih lain menjawab mengikuti lele. Pertanyaan juga kabeh. Oke, Ibu Ani guru kelas 5 di SD Kalatis, tapi menghadapi kelas 1 murid di kelasnya. Namanya Agus, ini bukan putra jenengan lho Bu. Ini soal piko. Dilanjut kelas 5 gitu. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali minta bekal dan bahkan bertanggung siap pada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Bu Ani, apa yang Anda lakukan? Nopo? Menasihati. Langsung. Dipanggil terus Kemudian diajak ngomong, terus dinasihati. dinasihati. Oke. Tidak salah. Ya. Nanti kita akan mencoba menggali, mengeksplor lebih jauh apa yang disampaikan Bu Yani itu sudah benar atau tidak berdasarkan paradigma baru budaya positif. Karena kita sering ya bertemu dengan anak-anak masalah husni, masalah apa dan sebagainya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu, nih bisa diwas sih. Apabila jawaban Agus karena yang apa orang tuanya tidak boleh bekal, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena yang senang temannya memberhentikan dia, maka dia kebutuhannya ingin diterima dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini contoh kasus hal seperti ini kita memang harus aktif berinteraksi, berkomunikasi dengan peserta didik. Adapun nanti pada slide berikutnya untuk menangani hal seperti ini kita bisa melakukan treatment, yaitu melakukan segitiga restitusi. Apa itu? Nanti kita belajar. Sekarang kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Guru itu bisa menjadi penghukum biasa, sering, kadang-kadang sangat tidak sering. Nah, ini seperti pertanyaan survei dengan dasar ya. Kita sering jadi penghukum untuk anak-anak kita. Ya, wow ini keset, gitu. Penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. Gak mau gateke, guru ke jelaske, terus dia merasa bersalah. Sebagai teman, sini mas, yuk kita nyanyi, kita senang-senang dulu sebelum masuk belajar. Sebagai teman, sebagai pemantau. Contoh, ada kejadian di kelas, kemudian kita tanya pada ketua kelasnya, apa yang tadi terjadi? Seperti apa? Kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer atau sebagai seorang pengelola, pengatur. Dari kelima posisi kontrol seorang guru ini, manakah yang paling baik sebaiknya dilakukan? Mana? Dari yang terbaik dulu.
Mana dulu? Teman. Manajer. Manajer. Kemudian pemantau. Kemudian teman. Kemudian buat rasa bersalah. Kemudian akan tetapi kalau bisa 1 sampai 4 itu dikurangi bahkan dihilangkan. Ini odol-odol kemarin emosi oke. Waduh, sifat manusia itu ya. Maka kita berhati-hati agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Posisi kontrol yang terbaik ada sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi nanti posisinya ada di manajer ini. Guru sebagai manajer di dalam kelasnya. Ini contoh motivasi guru sebagai penghukum. Maka dia tidak akan bisa berubah identitas yang gagal menjadi identitas yang berhasil. Tidak akan berubah siswa yang tadinya duga menjadi alusan, karena dia hanya menghukum. Penghukum menghadik, menunjuk, menyindir, menyakiti, membuat rasa bersalah, berceramah, seharusnya kecewa seperti ini. Ini tidak akan berubah anak itu menjadi pribadi yang sukses dan berhasil. Kemudian posisi kontrol sebagai teman dan pemantau pun itu yang faktor eksternal dari luar. Itu juga tidak akan membuat anak menjadi sukses. Atau dalam hal ini yaitu tingkat kesuksesannya masih rendah. Adapun nanti keberhasilan itu adalah guru sebagai manajer. Contoh, pernyataan atau kalimat sebagai seorang manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan Bu Yani tadi. Oke, anak ditanya apa penyebabnya, kemudian apalagi apa yang kita yakini, keyakinan kelas, kemudian mengajukan pribadi, kemudian bagaimana caranya memperbaiki keadaan, dan yang terakhir dalam mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Nah, posisi manajer yang ada di posisi kontrol sebagai seorang guru ini nanti akan kita pelajari pada posisi segitiga restitusi pada 3 kendali utama. Nih, contoh pernyataan seorang guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti beliau sedang berperan sebagai membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Ya, ada kata ayolah itu koyo kocone wae. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, mengklarifikasi. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ada alternatif solusi, menanyakan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir sebagai penghukum, kamu selalu yang terakhir. Oh kan, kadang dewi, gitu. Orang tahu ada PR seperti itu. Penghukum, pranulis, anggota, penghukum. Ternyata kalimat-kalimat itu adalah kalimat penghukum. Selanjutnya tanya, nopo mas mbak nggak menjaga PR? Oh di rumah baru ada hajatan, tanya manajer, kita melurah. Baik, pada hari ini topik kita adalah budaya positif. Budaya positif itu berawal dari sebuah peraturan kelas. Saya tanya nih Bapak Ibu, peraturan kelas itu dibuat oleh siapa? Wali kelas, warga kelas. Peraturan kelas beda. Pertanyaan saya lagi, peraturan kelas siapa yang membuat? Guru. Wali kelas. So, artinya apa? Sepihak, tidak oleh warga sekolah atau guru dengan murid. Kalau keyakinan kelas, Warga kelas.
warga kelas atau Guru dan murid. kesepakatan antara guru dan murid. Baik, sebelum kita lanjut, peraturan kelas itu sifatnya hukuman atau konsekuensi, menghukum atau memberikan konsekuensi. Menghukum. Kalau konsekuensi itu ada deal, ada kesepakatan. Contoh misalnya Pak Juan benar-benar sekarang mari sekolah lapangan, nanti kesepakatan, setuju kesepakatan. Nek kalah berarti lari. Nek hukuman, sekarang iso pusat, gelap pusat, atau misalnya sih ada PR bersih itu hukuman. Kalau konsekuensi kita ada komunikasi dulu, anak-anak, kalau nggak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Apa? Nah itu ditanya, kemudian disepakati. Lalu ujungnya apa? Bukan hukuman, tapi ada sebuah konsekuensi. Dari peraturan yang tadi sifatnya memaksa, kemudian disepakati menjadi keyakinan kelas, akan terwujud lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu akan memunculkan budaya positif. Jadi buatan ujung-ujung langsung jadi budaya positif. Kayak hadirin aja selalu tsunami kok, terus di fotokopi seminggu, 2 minggu, sesasi hilang fotokopi ini, gitu. Terus dipaksa, boleh ya orang laku. Lanjut. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua ya? Baik. Baik, karena Bapak Ibu sudah mengakui sudah, nanti akan saya tanya. Satu, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, ini si dodong cukup ya. Kelas 5 ada berapa keyakinan kelas, Bu? 1 sampai 5, 5 sampai 10. Pintar, biar tidak keyakinan kok. Guru ini berapa? 4. Keyakinan kelasnya ada berapa, Bu? Tidak terlalu banyak. Pintar, ayo. Tidak terlalu banyak. Kemudian semua warga dalam membuat itu mau ikut berkontribusi, dilibatkan. Kemudian adanya apa? Monitoring dan evaluasi. 1 semester jalan tidak, mau diganti tidak, dievaluasi. Orang setahun tiga bisa sih, kan? Dimonitoring. Oh Pak, ini sudah berlaku nih Pak, kalau sudah tertib makan ganti, boleh. Ini contoh kebajikan Mas. Nah, peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya harus jalan. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya jangan menghormati. Hadir tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang. Jangan. Bergiliran sangat mau sekelas. Sabar, apalagi disiplin, menghormati, gunakan masker, jangan berlari. Gitu. Tidak jaga keyakinan kelas, dilarang buang sampah di kelas. Salah atau benar? Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Salah atau benar? Dilarang. Betul. Salah. Kan keyakinan kelas, bukan peraturan. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan umum. Contoh, aturan kelasnya dilarang datang terlambat. Berarti keyakinan kelasnya disiplin waktu atau bertanggung jawab. Nah, keyakinan kelas itu universal. Bukan larangan, bukan wujudnya larangan. Kalau larangan berarti itu masih
peraturan. Jadi keyakinan itu adalah sebuah nilai-nilai yang umum. Misalnya tidak boleh berkata kotor, berarti keyakinannya menghormati atau 5S itu. Sekarang coba kita akan membuat keyakinan kelas. Coba ibu dan bapak urutkan. Katanya tadi sudah membuat keyakinan kelas gitu. Langkah pertama membuat keyakinan kelas mana dulu? Ini Pak, apa ya? Tidak. Orang itu maksud. Mana dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana dulu? Yang pertama apa dulu kira-kira? Monggo. Salah nggak? Berdiskusi. Salah itu proses belajar. Jadi kalau justru bisa berarti Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang satu apa biayai? Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Oke. Apakah benar? Benar. Benar ya? 2 apa Bu? berdiskusi lagi. Mana dulu yuk? Menyalikan. Ini. Yang 2 mana? Setelah berdiskusi memunculkan peraturan, kemudian Menyalikan peraturan yang jadinya kebajikan yang jelas. sing ibu niki Iya. buat ini niki baru ini katanya dapat keyakinan kelas. Itu peraturan jadi kalimat yang positif. Nama biani Dua. merubah peraturan menjadi keyakinan atau kalimat positif tadi. Dilarang buang sampah berarti disiplin atau menjaga lingkungan. Itu kan dirubah dulu dari peraturan yang ada di kelas dirubah menjadi sebuah keyakinan. 3 apa Bu keyakinan? Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Pojok 3. Ada yang lain? Atau malah pojok sini meyakinkan. Oh, Menyarankan ya. Kok banyak? Ya, 3. Menyarankan peraturan yang menjadi nilai kebajikan. Nek butuh dicontoni. Ini maksudnya menyarankan. 4 apa kira-kira? Setelah ketemu peraturan atau nilai-nilainya, lalu memberi gambaran perilaku. Apa? Setelah itu baru berdiskusi mengenai perannya. 5. Peran di sini adalah aku kamu. Aku itu murid. Kalau aku berarti aku tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kamu adalah guru. Guru berarti memberi contoh. Kemudian apa lagi? Menjadi tadi itu loh. Pemantau. Dan yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Orang dikurung sah masih dievaluasi berkala. Nah, video keyakinan kelas. Bentar ya. Pak Guru ini keren laptop ya. Terus kita ada Pak Padang. Terus baik Semuanya. Oke. Saya akan coba putarkan video pembuatan keyakinan kelas saya. Ini mendekati durasi ya, kita akan percepat saja nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, pada kegiatan setiap hari kalian setiap pagi mengikuti apa? Asmaul Husna, pembiasaan. Selain Asmaul Husna apa Mas Rosin? Belajar. Sebelum belajar apa dulu? Berdoa. Sebelum berdoa sholat duha. Nah, itu tadi kegiatan-kegiatan. Kalian bisa melihat apa yang dibutuhkan atas ini? Budaya. Itu bahasa mana? Budaya posisi. Sekolah dasar itu sekolah yang paling bawah. Bukan PAUD ya. Sekolah dasar itu sekolah yang paling bawah. Pondasi. Kalau kalian punya budaya yang baik, yang positif, itu akan kalian bawa sebagai bekal kalian nanti ketika sudah dewasa. Dulu waktu kecil sama guru diajarkan berdoa terlebih dahulu. Kenapa harus berdoa? Kenapa? Kalian tahu? Kenapa harus berdoa? Setiap mau makan, mau tidur, apa? Apa maksudnya? Agar dimudahkan, agar diberi keselamatan. Kalau kalian sudah bekerja nanti supaya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan gaji, uang yang banyak, yang berkah melimpah. Nah, itu semua diawali dengan keimanan, kepercayaan kepada Tuhan. Nah, dari kegiatan budaya positif ini, halo, budaya Tuhan. Sebelum sampai pada budaya positif, itu ada yang namanya apa nya? Ternyata untuk menjadikan sebuah budaya, sebuah kebiasaan itu diperlukan peraturan ke salah satu peraturan pasal. Tidak boleh bawa HP, tiket, apa lagi aturan kelasnya apa? Jaga kebersihan, apalagi tidak boleh buang sampah, tidak boleh makan di kelas, apa nih? Tidak boleh mencontek, tidak boleh berkelahi, membuli, boleh tidak? Tidak ada aturan. Aturan itu biasanya dibuat oleh siapa? Sekolah, oleh bapak ibu guru. Nah, sekarang kalau yang namanya aturan itu sifatnya apa, Bu? Sifatnya bebas atau memaksa kalian? Aturannya bebas atau memaksa kalian? Memaksa. Arep nganggo mau pakai baju yang beli ternyata tidak boleh, harus pakai seragam. Mau sekolah pakai HP Pak, ternyata tidak boleh. Berarti aturan itu memaksa. Nah, aturan kecil. Kalian sekolah, kalian mengaji, kalian membantu orang tua, tentu memiliki motivasi, memiliki semangat. Pak, lo gak harus rajin loh Pak, nanti biar dibelikan mainan. Pernah? Pernah. Pak, saya mau rajin belajar supaya mendapat peringkat, nanti biar dibelikan sepeda baru. Pernah? Pak, saya mau rajin membantu orang tua supaya dibelikan handphone yang bagus. Pernah? Ternyata setiap kegiatan, setiap tindakan yang kita lakukan ini memiliki motivasi, memiliki harapan, keinginan. Ada nggak ketika belajar kamu sering bertanya supaya kamu disayang Pak Guru? Ada nggak? Ada. Ada nggak yang sering membantu Bapak Ibu Guru, misalnya menghapus papan tulis, membersihkan kelas? Lalu apa motivasinya? Menaati peraturan kelas. Nah, ternyata apa yang kalian lakukan itu ada dua macam. Motivasinya itu dua. Dari luar
dari luar diri kalian maupun dari dalam diri kalian, dari hati nurani. Coba nomor 1 dibaca bersama-sama. Apa yang kalian lakukan itu untuk menghindari hukuman. Nek buang sampah nang tempatnya, yang sampah nek dihukum Pak Ju. Ada yang seperti itu. Ada. Tapi ada juga yang memang dari hati supaya kelasnya tidak kok. Ada enggak? Nah, yang kedua apa? Mendapat pujian, mengadakan imbalan. Ada? Pernah? Contohnya? Yang tahu dulu. Siapa? Contoh? Apa nasib? Hah? Membantu orang tua biar mendapat apa? Pujian. Bagus mas, gitu. Atau yang kedua mendapatkan imbal. Apa ini kalau TPA sama ini tambah, gitu? Pernah ada? Pernah. 1, 2, 3. Untuk menjadi orang yang yang nomor 3 itu memang berangkat dari hatimu. Kadang Pak Guru sudah simpuni, kamu membersihkan kelas sendiri tanpa disuruh, tidak melihat aturan. Yang penting kelasnya bersih, kamu merasa apa? Nyaman. Nah ini nomor 3. Kira-kira 1 dan 2 itu faktor dari luar atau dari dalam? Dari luar. Dari mana? Lingkungan, dari aturan sekolah, aturan rumah. Yang nomor 3 dari mana? Dari hati. Nah, dari 1, 2, 3 itu mana yang terbaik? 3. Ya, kamu awali dengan niat yang baik. Ada yang membersihkan kelas, dia tidak disanjung Pak Guru. Kan kelas dewe, gitu. Saya bersihkan sendiri di rumah. Kamu mencuci piring, menyapu halaman. Tidak harus ada orang tuamu kamu lakukan. Mengapa? Karena itu kembali ke berat dirimu. Senang boleh, bangga boleh. Nah, yang nomor 3 ini wajib kamu selalu tingkatkan. Supaya apa? Nanti kamu akan memanen hasilnya ketika besar. Ketika kecil kamu rajin membantu orang tua di sawah. Ketika besar, pintar nandur, panennya melimpah. Semua itu harus dilatih sejak kecil. Melalui apa? Motivasi diri sendiri. Nah, sekarang kita kembali lagi pada tadi. Kalau tadi kamu mengenal peraturan itu kamu dipaksa. Kudu nggo seragam, nek buang sampah kudu nang tempate. Besok akan seperti itu tidak? Akan dipaksa atau berangkat dari diri sendiri? Berusaha dari diri sendiri supaya tidak terpengaruh pada aturan yang ada. Kami tidak tahu ini ngambil hati. Memang ya tak buang sampah nggak kasih kok. Tak berangkat pagian nanti tidak terlambat, tidak ketinggalan pelajar. Tak bantu teman besok bisa masuk kamu sendiri. Tidak dari temanmu, tidak dari ketua kelasnya. Kelasnya dibersihkan, tidak seperti itu. Kamu akan sadar bahwa kelas itu adalah rumahmu. Kalau bersih ya kamu nyaman belajarnya, tidak sulit, tidak rusak. Oke. Sekarang lanjut. Yang kedua tadi motivasi dari diri. Setelah kamu tahu bahwa yang lebih baik itu berangkat dari dirimu, maka kita beralih. Tidak lagi menjadi peraturan kelas, tapi menjadi apa? Keyakinan apa itu keyakinan kelas? Sebuah nilai-nilai kebajikan umum. Sebuah tindakan-tindakan yang kamu sepakati bersama. 3WD kita buat. Ada contohnya? Ya, contoh ya. Saya perlihatkan contoh keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. 1 apa? Yang kedua.
Yang ketiga. Berdoa sebelum dan sesudah berjalan. Yang ketiga. Belajar dengan sungguh-sungguh. 4. Memilih cerita dan mengerjakan tugas tepat waktu. 6. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Bawah. Yo. Jujur dan mandiri. Terus Saling memahami menyatakan kerjasama. terakhir Bersikap dengan pada saling sambut. contoh keyakinan ke kita siap membuat keyakinan kelas untuk kelas 4. Ya, mari kita buat ya. Nanti kamu usulkan Pak Guru yang nulis. Dia masih ada apa? Hah? Apa? Sakit? Kenapa? Sakit atau apa? Nanti kamu pulang duluan ya. Langsung ke puskesmas saja ya. Nggak usah nanti. Kita anu dulu. Oke, nanti kamu kesal. Obatnya yang kemarin sudah habis belum? Obat yang kemarin habis belum? Sudah. Nanti periksa lagi ya. Kapan biasanya? Tadi malam. Nggak usah nangis gitu. Mas Abi, oh Abi, Mas Ilham. Halo. Halo. Kamu jangan makan telur. Jangan makan ikan. Jangan makan daging. Itu dulu aja. Karena itu nanti mengganggu proses penyembuhan. Contoh, Mas Radit mau pipis apa dulu? Izin. Itu keyakinan Pak ya. Pak, itu Pak, tadi itu Bapak ada video. Pak, bisa izin ya Pak? Pak, bisa izin ya Pak? Karena hari ini besok dengan kok ini. Pak, saya ada kok Pak. Belum. Udah besok. Iya, Pak, besok Senin boleh kok balik. Apa? Saya ketahuan Pak. Mari kita buat keyakinan kelas 4. Gambarnya gambar mana ya? Kelas 4. Ini. Ini. Ini kan kamu, Bang. Kita buat keyakinan kelas untuk kelas 4. Insert. Coba siapa yang mau usul? Seperti tadi kan udah keyakinan kelas 4. Ya, nanti ada jadi tampil. Ya, apa Nana? Yang pertama, kira-kira keyakinan kelasnya apa? 1. Apa? Apa? Ayo. Usul siapa yang usul? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menaati. Apa lagi? Yo, menaati tegak. Ya, kita ganti. Yang ketiga apa? Menjaga kebersihan. Ya, menaati peraturan. Yo, contohnya tadi. Oh, banyak banget. Hadir tepat waktu. Kemudian apa lagi? Berdoa sebelum belajar. Apa lagi? Yo, yang kedua. Yang kedua sama yang jelas. Apa lagi? Ini kan sudah tak menaati peraturan itu. Apa lagi yo?
belajar dengan sungguh-sungguh, Berdoa sebelum pelajaran, ikuti dan mengerjakan. belajar dengan Sungguh-sungguh. kemudian apa? Mengikuti apa Mbak Bella? Mengikuti pelajaran. Mengikuti dengan baik gitu ya. Kemudian apa lagi? Saling Saling menghormati. menghormati. Kita kecilkan. Pak, juga Pak, itu Pak. Kita kecilkan dulu. Dan nanti biar muat semuanya. Saling menghormati. Oke. Kemarin aku renang di Nabe loh, Pak. Mana? Sama teman-teman. Iya loh, Pak. Kemarin renang di Nabe. Ada Mbak Ocha, Mbak Mira, Mira. Kok ngajar? Hah? Kok ngajar Pak? Nanti biasa enggak bayar. Oh, bayar. Tadi apa? Saling menghormati. Apa balik? Oke. Oke. Mau loh. Meminta izin ketika ya itu meminta izin ketika keluar. Cukup nggih? Besok kita tambah lagi ya. Coba dibacakan urut dari Mas Rosid. Keyakinan kelas 4. 1. Mas Ilham. Mas Kevin. Berdoa sebelum belajar. Belajar sungguh-sungguh. Mengikuti pelajaran dengan baik. Saling. Saling menghormati. Ya Aisyah terakhir apa? Meminta izin ketika keluar kelas. Baik. Kita sepakat? Sepakat. Sepakat. Artinya tadi ada peraturan memaksa. Siapa yang membuat ini? Kita semua. Kita semua. Kita bersama maka mari kita jalankan dari diri kita masing-masing. Terpaksa tidak? Tidak kamu yang usulnya. Sekarang kita lanjutkan. Setelah keyakinan kelas kita sepakati, maka tugas kita adalah menjalankannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Apa Mas Radit? Apa Mas Radit? Menjalankan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran diri. Niat dilahita. Lanjut. Kalau kita sudah bisa menjalankan keyakinan kelas itu dengan baik, maka lingkungan belajar kita akan menjadi positif. Tidak ada yang tidak saling menghargai, semua saling menghormati. Tidak ada yang memaksa untuk piket karena sudah sadar bahwa menjaga kebersihan kelas itu tugas bersama. Gitu. Menjadi lingkungan yang positif. Dan yang terakhir akan menjadi budaya yang positif. Apa Mas Rahmat tadi? Budaya positif akan menjadi kebiasaan yang baik. Tidak perlu dioyak paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, anak-anak, pernah enggak kamu itu di rumah makan dengan saudara? Tidak. Pernah? Pernah? Ditukari belum? Kalau kamu sayang dengan orang tuamu akan bagaimana? Bangga. Kemarin ini. Ada ya? Oke. Kemarin ada Bapak Mas Rosid di sini ya.
membuat pertanyaan seperti ini. Kita yakin bahwa murid-murid kita, berarti kalian tuh yakin bahwa kalian itu sadar betul bahwa di sekolah itu mau kita belajar, mau menuntut ilmu. Kalian sadar nggak menuntut ilmu? Dipaksa kalau karpe dulu. Hah? Dipaksa. Karpe dulu. Kalau kamu nggak belajar di rumah mau apa? Nanti kalau sudah dewasa mau jadi apa? Tapi kalau tidak sekolah tidak bisa. Nyanyi diajarkan di mana? Ya berarti sekolah. Iya. Nah, anak-anak. Setiap tindakan itu sebaiknya tidak boleh diberi apa? Hukum. Boleh? Tidak boleh. Kalau ada masalah itu bisa dimusyawarah ditanya. Contoh, kalau kamu ada temanmu yang berkelahi, kamu ajak kita. Kamu ajak duduk bersama. Keyakinan kelasnya tadi apa? Tidak boleh saling bertengkar. Semua diselesaikan dengan musyawarah. Bisa dipahami? Baik. Apa maksudnya? Dengan positif sudah tadi. Kalau kalian sudah meyakini ini, kalian buat sendiri, kalian jalankan sendiri, kelas kalian akan menjadi nyaman. Akan menjadi budaya yang baik. Terima kasih. Mana tuh? Jangan bisa. Kita tunggu yang ini ya. Tulisnya yang mana? Jangan ini buat kalian aja. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat dulu. Nanti masuk lagi. Langkah pertama yang saya lakukan waktu membuat keyakinan kelas dengan peserta didik, yaitu kita berdiskusi, mengenalkan peraturan-peraturan yang ada di kelas. Apa saja peraturannya kita petakan, kita catat. Setelah itu kita diskusikan. Dari peraturan-peraturan yang ada itu perilakunya apa? Saya kasihkan contoh nih. Saya carikan contoh perilakunya. Dari peraturan juga menjadi keyakinan, dan keyakinan tadi kita carikan perilakunya. Contohnya apa? Setelah itu baru kita merumuskan keyakinan kelas yang disepakati. Nah, ini anak-anak tidak maju, tapi saya yang menuliskan. Keyakinan kelasnya apa? Ini. Baik, saya pindah lagi. Jalan. Ini apa Pak Bila? Ya, ini beberapa. Ini beberapa keyakinan kelas yang telah disepakati oleh kelas 4. Jadi mekanisme penyusunan keyakinan itu dilakukan bersama seluruh warga kelas. Setelah itu dari keyakinan kelas yang telah disepakati itu, maka pada akhirnya nanti adalah membuat konsekuensi. Baik, Bapak dan Ibu, setelah membuat keyakinan kelas, tentunya akan banyak terjadi atau mungkin
sering terjadi beberapa anak itu tidak bisa melaksanakan atau bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelasnya. Kita berharap bahwa keyakinan kelas itu dapat mereka lakukan dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab. Namun terkadang ada hal-hal di luar itu sehingga mengakibatkan konflik atau permasalahan antar siswa di dalam kelas. Lalu bagaimana mengatasi masalah tersebut? Kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan melakukan pendekatan segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari pribadi yang gagal menjadi yang sukses atau berhasil. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah melalui kesadaran diri. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu memberikan penawaran atau solusi, bukan paksaan. Nah, tadi saya matur itu akan kita eliminir, kita hilangkan satu-satu, penghukum, merasa bersalah itu menjadi manajer sehingga tidak ada lagi istilah memaksa. Adapun dari skema segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Misalnya, Hanan marah dengan teman-temannya. Bu Yani kemudian memanggil ketika istirahat. Lalu ditanya, setelah menjawab jujur, lalu kalimat yang bisa diucapkan oleh Bu Yani ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi diberi penguatan supaya dia mendapatkan penghargaan atas kejujurannya, distabilkan dulu. Setelah menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Salahnya ganti dengan kalimat seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ada kesalahan yang lebih penting untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi diberikan kalimat-kalimat yang memunculkan agar anak itu mau menjawab sendiri. Ini udah alasan tek nopo. Yang terakhir nanti adalah menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Lalu, apakah kamu akan mengulanginya? Itu tadi 3 langkah segitiga restitusi. Baik, untuk mendalami masalah segitiga restitusi ini, nanti akan saya tampilkan beberapa permasalahan. Mario dan Adi merupakan murid di kelas 8 SMP itu, Mas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko di luar kelas. Nah, nanti saya tampilkan ya kasusnya. Setelah 3 tahap itu dilakukan, guru dapat menanyakan kepada anak-anak apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Saya akan tampilkan segitiga restitusinya, permasalahannya. Oh, ini. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Adi tadi, Pak Joko, Pak Adi. Monggo silakan disimak. Silakan diperhatikan. Mario, Adi, Bapak tadi dengan laporan dari guru PKD Kadin, tentunya kalian dalam masalah. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak,
tadi jam istirahat pagi kami melempar-lemparan makanan di kantin. Tidak sengaja malah kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Ini buatan Pak Dina ini ya. Betulan saja ya. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Lalu Pak Joko, Adi, ada informasi yang mau kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu Anda berada dalam masalah sekarang? Iya, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaiannya. Sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua ingat, keyakinan kelas kita tidak kembali pada ketika kalian main lempar-lempar makanan oleh Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berlaku lebih baik lagi. Nah, dari permasalahan ini, Bapak dan Ibu kira-kira posisi Pak Joko sebagai apa? Posisi kontrol sebagai apa? Apa saja? Pembunuh, pembawa rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, pemantau, teman. Kok bisa teman dulu nih? Karena kalau saya melupakan saya tidak senang itu. Dari percakapan tadi ada yang muncul gitu. Ayolah, gitu. Jadi bahasa-bahasa jok-jok itu adalah posisi itu sebagai seorang teman. Ya, betul. Nah, ini contoh segitiga institusi yang sudah saya praktikkan bersama dengan murid-murid di kelas 4. Adapun permasalahan yang saya munculkan itu skenario 2K ya, sesuai dengan tugas yang ada. Jadi skenario dibuat, masalahnya apa, lalu restitusinya seperti apa, stabilitas datanya apa, kemudian pada tidak ada salah apa, kemudian meyakinkan kelasnya seperti apa. Kita tinggal memaparkan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di kanal YouTube saya sendiri. Oke, sebelum yang terakhir, adakah yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu terkait budaya positif? Cukup jelas dan cukup mumet ya, karena materinya sangat banyak. Mohon maaf apabila materi yang disampaikan pada siang ini sangat banyak dan mungkin mengganggu waktu istirahat panjenengan. Namun sebelum kita tutup, refleksi pada hari ini kita harus laksanakan. Perasaannya bagaimana setelah mendengarkan untuk umat di kita, ono keyakinan positif, ono menghukum, ono penguasaan, kasih sayang, ono teringat milih bebas mau atau tentang disiplin. Rasanya bagaimana? Bu Hartini mungkin atau Pak Komanda? Oke, dilarang menjawab senang ya. Dilarang menjawab senang. Bingung mungkin. Ada lagi? Pak Iwan ngatur lagi. Rasanya tentunya kalau kita bisa bicara ya,
perasaan tentang mendapatkan pengetahuan yang baru, ya, perasaan excited. Sama saya juga sama kesel. Jadi setelah mengikuti materi ini saya jadi paham bahwa apa gue satu kalimat, satu kata modding. Refleksi itu kalau kami di rumah karya urut modding dari Pak Kepala Lawan satu kata Pak, tidak boleh diulang yang sudah disebutkan. Satu kata terkait materi semua bebas Pak. Yang nomor 1, 2, 3 apa? Nomor 2 saja Pak. Setelah mengikuti materi pengibasan atau diseminasi materi ini, Bahwa satu kata Pak. saya jadi paham. Iya, contoh saya nih, contoh saya menjadi guru yang lebih manajer. Ya kan kok tahu manajer, manajer. Satu kata mau baru sekali waktu ini. Saya jadi paham bahwa Problem solve. Oke. Buat ini. Oh, apa? Setelah mengikuti materi pembebasan ini, Tidak harus nyambung. Yang penting satu kata materi yang diingat mohon. pada hari ini saya jadi paham bahwa menjadi guru sebagai motivator untuk anak. Penyemangat untuk anak. Tapi ingat tadi ibu, anak harus punya penyemangat untuk dirinya sendiri. Ya, internal. Jangan internal munculkan itu. Ada atau tidak ada dengan bocah semangat belajar. Itu. Nih, tenang orang. Ini tenang kok. Hanya terus belajar terus semangat. Ya itu kan tadi ada dua faktor eksternal dan internal. Beda. Jadi teman, Jadi teman, Pak Yuan. Itu ternyata enak. Enak. Oh, boleh. Boleh. saya jadi paham bahwa membuat keyakinan kelas itu ada Urutannya. ada urutan dalam rangkaiannya. Soalnya saya buat itu dari saya bersendiri sebelumnya tuh setuju tidak setuju. Dikte ya. Iya. Kelas 1 ya Pak. Oh. Kelas gede lah. Baiklah. Target saya selanjutnya adalah CGP. Wah ini baru nih Pak. Saya tidak. Sampai saya selanjutnya menjadi kontrol yang Manajer. Ya, terus cukup ya bulan. Gele-gele. Menjadi lebih apa bu selanjutnya? Targetnya apa bu? Baik. Lebih baik. Ya. Target saya selanjutnya adalah menjadi guru yang lebih menghamba pada murid. Oke, itu saja mungkin sebagai closing nanti saya mintakan kepada Pak Ibnu di kesempatan dua kata boleh dengan pantun Pak, bebas. Mungkin itu dari kami sebelum nanti ditutup oleh Pak Ibnu sebagai kepala sekolah, sebagai penguat kita terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah SD Negeri 77. Demikian dari saya dalam menghantarkan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Banyak kesalahan, kekurangan, kehilangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Pak Ibnu kita kasih aplaus dulu bagi closing. Matur nuwun Mas Arya atas waktunya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru di SD Negeri 72. Kaitannya dengan pengibasan pada siang hari ini adalah bahwa kita betul-betul mendapat materi baru ya. Materi yang betul-betul baru yang tidak ada di kurikulum sebelumnya, kaitannya dengan budaya positif. Nah, dengan pengibasan pada hari ini, saya berharap memang
untuk pengibasan materi-materi baru tidak hanya dalam sebatas konteks CGP. Nah, tidak hanya dalam sebatas konteks menggugurkan tugas, karena memang di materi CGP ini belum melihat memang banyak materi baru yang betul-betul bisa menjadikan kita seorang guru yang lebih baik tadi. Bagaimana kita tidak boleh menggunakan kata-kata larangan, bagaimana kita tidak boleh memaksa, bagaimana kita harus membentuk sebuah keyakinan kelas yang memang bisa diyakini dan dilaksanakan oleh warga kelas. Harapan kami adalah bahwa di hari-hari berikutnya akan banyak sebuah pengibasan untuk bermanfaat dan berguna untuk kita semua dalam menjalankan tugas sehari-hari, karena memang materinya betul-betul fresh, betul-betul baru, dan betul-betul menarik. Demikian Mas Heri untuk closing pada siang hari ini, dan harapan pula bahwa akan banyak pendaftar CGP lain setelah Mas Heri, karena memang sangat diperlukan untuk sebuah kemajuan sekolah. Nah, nanti Mbak Mungki, Mbak Ida, Zuan, Bu Har atau Bu Yani, harapan kami adalah bisa menjadi guru penggerak. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Aplaus untuk teman-teman kita juga. Oke, mengatakan Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu merasakan aktivitas kasumanggaken badhe kote nggih. Nek awis kira langkung gansal Mas. Matur suwun Pak Gusti.